Shalom sahabat sosial media yang saya kasihi dan saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di perjumpaan ini saya Sumendap Martin Dingginehe, mahasiswa IAKN Manado semester 5, kelas teologi sistematika E. Di kesempatan ini saya mengajak kita bersama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita belajar, bahkan kita merenungkan bagian kebenaran dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu terangi hati kami agar kami dapat mengerti, bahkan kami dapat memahami maksud dari firman Tuhan. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dia agar ia dapat berkata-kata sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di saat ini saya ambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 46. Kita baca ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat yang menjadi pokok bacaan kita di saat ini. Begini bunyi firman Tuhan dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sahabat sosial media dan teman-teman yang saya kasih dan cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan kita di saat ini saya mengambil sebuah tema, yaitu Allah yang menyelamatkan. Nabi Yesaya bin Amos adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan firman, bahkan perintah-perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Itu di masa pemerintahan 4 raja yang berbeda, yaitu ada Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Karya Yesaya sebagai nabi itu dimulai ketika ia mendapat penglihatan di bait suci. Ia mendapat penglihatannya itu ketika pada masa atau di tahun bertepatan atau di tahun yang sama waktu Raja Uzia meninggal. Secara umum kita bisa melihat bahwa kitab Yesaya ini adalah kitab yang berisi dengan hukuman-hukuman dari Tuhan Allah atas bangsa-bangsa Israel dan kepada para pemimpin-pemimpinnya yang tidak mematuhi atau tidak mendengarkan, bahkan tidak melakukan perintah dari Tuhan Allah. Hal itu menyebabkan sehingga bangsa Israel dibuang, atau hal itu menyebabkan terjadinya, atau lebih tepatnya hal itu menyebabkan bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu dibuang ke Babel.
Namun mereka dapat kembali ke Yehuda dan mendirikan kembali bait Allah atau bait suci, dapat mendirikan kembali bait suci seperti yang Tuhan Allah janjikan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Sahabat sosial media, bahkan teman-teman yang saya kasihi dan saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini, di situ sangat jelas yang menjadi ayat pokok kita tadi, yaitu ayat 3 dan 4. Di situ sangat jelas bahwa Allah menegaskan kepada umat pilihannya, yaitu keturunan Yakub dan orang-orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, bahwa Ia akan tetap terus menggendong, menanggung, bahkan menyelamatkan mereka. Coba kita lihat di ayat selanjutnya, di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya juga, sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Lalu mereka menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Teman-teman yang saya kasihi dan saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 3 dan 4 yang kita baca, yang menjadi pokok bacaan kita di saat ini, itu merupakan suatu berita pengharapan yang ingin disampaikan Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Namun di ayat selanjutnya Tuhan Allah menegaskan kembali bahwa tidak ada Allah yang dapat menyamai Dia. Karena ketika di masa pembuangan itu, seperti yang telah dikatakan bahwa bangsa Israel membuat sebuah pelanggaran yang besar, bahwa di mana mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, dari bahan emas untuk mereka sembah. Bahkan mereka mengangkatnya dan menaruh di atas bahu dan mereka menyembahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan sahabat sosial media atau siapapun yang bisa menyaksikan tayangan di saat ini, dari kitab Yesaya, terlebih khusus lagi tepatnya dari bagian bacaan kita di saat ini, bahwa pengharapan Allah yang diberikan kepada bangsa Israel di masa pembuangan di Babel itu, bahwa Allah menyatakan bahwa sejak masih dari dalam kandungan, Tuhan Allah telah mendukung, Tuhan Allah telah mengetahui, Tuhan Allah telah mendukung kita sejak kita dalam kandungan. Bahkan sampai kapanpun itu, sampai di masa tua kita, bahkan sampai di masa rambut kita memutih, Tuhan Allah akan tetap menanggung. Tuhan Allah tetap akan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi pengharapan bangsa Israel di saat itu
itu akan bersifat kekal, bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel di saat itu, bukan hanya berlaku kepada bangsa Israel yang ada dalam masa pembuangan itu, tetapi berlaku juga bagi kita sampai sekarang ini, bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Allah tetap Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang memberikan keselamatan bukanlah patung emas atau Allah yang dibuat oleh bangsa Israel dari emas itu yang dapat menyelamatkan kita, melainkan Allah yang kita sembah, yaitu Allah Israel yang telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi penebus bagi kita sebagai manusia. Saudara-saudara, sahabat sosial media yang saya kasih dan cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa memperhatikan bahwa di dalam kehidupan kita bisa mengingat kembali ke masa lalu ketika kita berada dalam masa kanak-kanak sampai ke dalam bisa dikatakan masa remaja, bahwa di masa itu kita hanya berpikir bermain dan bermain tanpa ada rasa beban dalam kehidupan kita, tanpa kita memikirkan bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi ingatkah tidak, ketika kita berada dalam bangku studi kelas 3 SMA, itu sudah bisa dikatakan sudah bukan remaja lagi. Karena di saat itu, ketika kita mau lulus dari SMA, sudah muncul dalam benak kita cita-cita, bahkan masa depan yang harus kita peroleh. Ketika kita lulus, saya harus begini, saya harus kuliah, agar supaya saya bisa memiliki masa depan. Saya harus ikut tes ini, dan tes itu, agar supaya saya mempunyai pekerjaan untuk jaminan ketika hari tua nanti. Tapi ingatkah tidak kita, walaupun kita memiliki beban dalam kehidupan kita, namun sangat jelas bahwa Allah telah mengatakan sejak dari kita masih dalam kandungan, bahkan sampai kita tua, bahkan sampai masa kita memutih rambut kita, bahwa Allah akan tetap terus menanggung, Allah akan tetap terus menjadi Allah yang dapat menyelamatkan kita, Allah yang menyelamatkan kita. Terlebih juga kita bisa melihat bahwa sesuai dengan pokok bacaan yang kita ambil di sini, di situ di ayat 4 dikatakan juga, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terlebih khusus bagi bapak ibu orang tua lansia yang umurnya sudah tidak muda lagi. Itu bisa dikatakan bahwa di masa itu kita kembali, atau di masa lansia itu kita kembali menjadi tanggungan dalam kehidupan keluarga. Kita bisa melihat bersama bahwa bapak dan ibu lansia atau orang tua lansia itu bukan berarti karena mereka sudah tua, mereka sudah bisa menghirup udara segar, bahwa tinggal anak-anak dan cucu-cucu yang mengurus mereka. Tetapi mereka juga memiliki persoalan dalam kehidupan, memiliki beban ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga, sehingga menyebabkan mereka putus asa dan tidak memiliki pengharapan. Namun kita ingat dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini bahwa dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu
Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi sampai kita tua, sampai di masa tua, sampai di masa kita rambut kita mulai memutih, bahwa Allah akan tetap terus menggendong, bahkan menanggung kita. Dan terlebih Allah menyelamatkan kita. Jadi dari bagian firman Tuhan kita di saat ini mengajarkan bahwa ketika kita berada dalam persoalan, dalam kehidupan, janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel di saat mereka berada dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka tidak memiliki pengharapan, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah untuk mereka sembah. Tetapi ketika kita dalam persoalan kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Allah, kita datang kepada Yesus membawa pergumulan kita, bahwa kita yakin dan percaya bahwa sampai kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah tetap sanggup menggendong, bahkan memikul beban-beban, dan terlebih menyelamatkan kita sebagai umat pilihannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami telah mendengarkan bagian firman. Kiranya apa yang kami dengar itu akan kami lakukan dalam kehidupan. Kiranya kami akan tetap terus berpegang teguh kepada Allah, yang adalah Allah yang menjadi penyelamat kehidupan kami. Allah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa manusia. Inilah kami ya Tuhan, sertailah, bahkan tuntunlah seluruh kehidupan kami, mulai dari saat ini hingga selalu terus. Amin. Terima kasih dan shalom.